Ambil saja suamiku. Dia mau kondo miskin, hidup dari uangku, lalu mengkhianatiku dengan perempuan murahan. Yang kaya itu aku, istrinya. Dia cuma numpang hidup. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan mengguyur kota sejak subuh. Ayu menatap keluar jendela toko kecil miliknya yang kini sudah menjelma jadi usaha dengan 2 cabang dan 10 karyawan. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat, namun pikirannya jauh melayang. Ia teringat masa-masa saat masih berjualan sendirian di trotoar depan kampus. Uang hasil berjualan risoles dan donat buatan tangan sendiri dikumpulkannya sedikit demi sedikit. Dari gerobak kecil itu, Ayu mampu menyewa ruko mungil di pinggir jalan raya. Dan dari situ, perlahan bisnis kulinernya tumbuh, bertambah besar. Dulu, tak ada yang percaya ia bisa. Anak tukang becak, perempuan satu-satunya dari 5 bersaudara, lulusan SMA yang tak pernah mencicipi bangku kuliah. Tapi Ayu keras kepala. Ia percaya, jika tangannya terus bekerja, Tuhan pasti melihat perjuangannya. Dan itu terbukti. Namun entah kenapa, saat ia sudah memiliki semuanya, penghasilan yang stabil, rumah kecil yang nyaman, dan bahkan kendaraan sendiri, hati Ayu justru merasa sepi. Lalu datanglah Randy. Lelaki dengan senyum meneduhkan dan tutur kata halus. Ayu mengenalnya dari salah satu teman di acara buka puasa bersama. Randy mengaku sedang mencari pekerjaan setelah dirumahkan karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Ia berkata sedang berjuang, sedang bangkit, sedang ingin membuktikan diri. Dan Ayu, dengan hati yang sudah terlalu lama sendiri, jatuh. Jatuh karena perhatian kecil dari Randy, jatuh karena rasa butuh dimengerti, jatuh karena ingin ada yang menemaninya pulang setelah lelah bekerja seharian. Tak butuh waktu lama, mereka menikah. Pernikahan itu sederhana. Ayu yang menanggung semua biaya. Baju pengantin disewa. Catering pun hasil masakannya sendiri dibantu 2 orang tetangga. Tak ada bulan madu. Hanya perjalanan singkat ke rumah kontrakan yang mereka sewa bersama. Sejak hari pertama pernikahan, Ayu menyadari satu hal. Randy bukan tipe lelaki pekerja keras seperti yang ia harapkan. Tapi ia menenangkan hatinya. Mungkin dia hanya butuh waktu, batinnya. Ayu bahkan mencarikan Randy pekerjaan, membantu membuat CV, bahkan memperkenalkan ke beberapa rekan bisnisnya. Tapi Randy selalu punya alasan. Lingkungan tidak cocok. Atasan terlalu menekan, gaji kecil, atau waktunya terlalu panjang. Setahun berlalu, lalu 2 tahun. Dan Randy tetap tak bekerja. Ayu lelah menutupi dari keluarganya. Ibu dan kakak-kakaknya mulai bertanya, Randy kerja di mana sekarang? Ayu hanya menjawab dengan senyum dan alasan, padahal hampir seluruh pengeluaran rumah tangga, listrik, air, sembako, bahkan pulsa, ditanggung dari hasil kerja kerasnya sendiri. Yang lebih menyakitkan, Randy mulai meminta modal untuk usaha kecil-kecilan. Ayu tentu senang kalau suaminya punya inisiatif, dan tanpa pikir panjang, ia mengeluarkan tabungan belasan juta rupiah. Randy membuka toko online alat pancing, lalu sempat merintis bisnis kopi keliling, dan sempat bicara tentang investasi kripto yang akhirnya menguap begitu saja. Semua ide itu hanya bertahan seumur jagung. Tak ada satupun yang berhasil. Tapi Ayu tetap berusaha sabar. Setiap malam, saat Randy tertidur pulas di kamar ber-AC sambil memainkan ponsel mahal yang dibelikan Ayu, perempuan itu duduk di meja makan sendirian, menghitung pengeluaran, mengatur gaji karyawan, memikirkan strategi pemasaran baru. Dan saat sudah terlalu lelah, ia hanya bersandar dan berkata pelan pada dirinya sendiri. Tak apa aku lelah, asal suamiku menghargai. Tapi semakin hari, kata-kata itu terdengar seperti bohong yang diulang terus-menerus untuk menenangkan luka. Randy mulai malas membantu. Bahkan untuk sekadar menyapu rumah saja, ia enggan. Bangun siang, mengeluh soal makanan, dan sibuk dengan gawainya. Namun, ketika diminta menemani ke acara keluarga, ia selalu menolak. Malu,
nanti aku dianggap numpang hidup, katanya. Ironis, karena memang itulah kenyataannya. Namun Ayu belum menyerah. Ia pikir, mungkin rumah tangga memang butuh waktu. Mungkin Randy masih butuh semangat. Ia bahkan pernah menulis surat kecil yang diselipkan di bawah bantal. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Aku percaya kamu bisa jadi imam yang hebat. Aku yakin kamu mampu. Tapi surat itu besoknya ditemukan di lantai, terinjak sepatu. Ayu memungutnya diam-diam, tanpa suara, dan menyimpannya kembali. Ia tak ingin bertengkar. Ia hanya ingin rumah tangganya berjalan. Namun diam-diam, hatinya mulai retak. Dan ia belum tahu bahwa retakan itu sebentar lagi akan berubah menjadi jurang yang dalam, yang akan menelannya bulat-bulat. Dan ketika jurang itu datang, tak ada yang bisa menyelamatkan Ayu, kecuali dirinya sendiri. Sudah 2 bulan terakhir Randy mulai sering keluar rumah tanpa memberitahu kemana pergi. Awalnya Ayu tidak terlalu mempermasalahkan. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Randy mulai menemukan aktivitas baru, mungkin ada peluang usaha yang sedang dikejar, atau sekadar butuh ruang dari tekanan rumah tangga. Tapi lambat laun, gelagat itu membuat dada Ayu sesak. Randy tak lagi pamit saat meninggalkan rumah. Kadang hanya menyisakan pintu pagar yang tidak ditutup rapat, atau jejak rokok di asbak teras. Pulangnya selalu larut malam, kadang lewat tengah malam, dan tak jarang dengan aroma asing yang menempel di bajunya. Parfum manis yang bukan milik Ayu, yang tidak pernah ia pakai. Pernah satu malam, Ayu menunggunya di ruang tamu sambil berpura-pura merapikan dokumen. Jam sudah menunjukkan pukul 00.37 ketika deru motor Randy terdengar memasuki halaman rumah. Ayu menahan napas. Pintu dibuka pelan, seolah Randy tak ingin diketahui istrinya masih terjaga. Randy terkejut saat mendapati Ayu duduk di sana. Tapi yang membuat Ayu nyaris menangis bukan karena keterlambatan itu, melainkan karena senyum tipis Randy yang dibuat-buat, seolah segalanya baik-baik saja. Dari mana? Tanya Ayu lirih, mencoba menahan nada bergetar di suaranya. Ngopi sama temen-temen. Santai aja, ngapain tegang gitu sih? Ayu tidak membalas. Matanya hanya menatap dada Randy yang basah oleh keringat, dan kerah bajunya yang terlipat rapi, seperti seseorang baru saja membetulkannya. Hidungnya mencium jelas wangi floral musk yang tidak asing, bukan karena pernah ia pakai, tapi karena ia tahu itu bukan aroma khas lelaki. Keesokan harinya, Ayu mencuci baju Randy dengan tangannya sendiri. Bukan karena tidak ada asisten rumah tangga, tapi karena ingin memastikan. Dan benar, di kantong celana suaminya, ia menemukan struk minuman dari kafe mahal di pusat kota. Tanggal dan jamnya persis saat Randy bilang sedang ngopi santai dengan teman-teman. Tapi di pojok atas struk itu, tertera 2 pesanan. Mocha hazelnut latte dan rose petal milk tea. Ayu bukan perempuan bodoh. Ia tahu rasa kopi dan teh tak akan dipesan oleh satu orang. Tapi ia juga bukan perempuan ceroboh. Ia memilih menyimpan struk itu di kotak kecil bersama surat-surat lain yang mulai dikumpulkannya. Diam-diam, seperti seseorang yang sedang menyiapkan perlindungan dari badai yang belum datang, tapi pasti akan datang. Hari-hari berikutnya, Ayu mulai menyadari betapa sering Randy memegang ponselnya. Bahkan saat di kamar mandi sekalipun, Randy tak pernah meletakkan benda itu jauh dari jangkauan. Notifikasi selalu dimatikan, dan setiap ada telepon masuk, Randy berjalan keluar rumah sebelum menjawab. Ayu mencoba tak menaruh curiga, tapi naluri seorang istri kadang lebih peka daripada logika. Suatu sore, saat Ayu tengah menyiram tanaman di halaman, Bu Marni, tetangga sebelah yang terkenal cerewet dan suka mengamati, mendekatinya sambil membawa sapu lidi. Ayu, katanya pelan, matanya menatap kiri kanan sebelum melanjutkan. Maaf, aku bukan mau ikut campur, tapi kemarin aku lihat Randy di depan toko kosmetik di Jalan Kenanga. Dia bareng perempuan muda, pakai celana ketat dan jaket pink. Kayaknya bukan saudara. Ayu tersenyum kaku. Ia mengangguk, pura-pura santai. Oh ya? Mungkin temannya. Bu Marni hanya mengangkat alis, lalu berjalan pergi sambil bersenandung kecil. Ayu berdiri mematung di bawah matahari sore yang menyengat. Ember di tangannya jatuh, menyiram kakinya sendiri. Tapi ia tak bergerak. Hatinya berdenyut aneh. Ia merasa seperti seseorang yang tahu dirinya sedang ditikam pelan-pelan,
tapi memilih untuk pura-pura tak merasa. Malamnya, Ayu tak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar yang diam, sementara suara kipas angin berdengung seperti bisikan kecil yang menertawakan kebodohannya. Randy tidur di sebelahnya, membelakangi, dan tanpa sadar menyebut nama yang membuat Ayu tercekat. Bella. Suara itu lirih, tapi cukup jelas. Dan cukup menghancurkan. Ayu memejamkan mata. Air matanya mengalir diam-diam, seperti sungai kecil yang mencari jalan di antara batu-batu luka. Ia tahu, mungkin ini hanya awal. Tapi ia belum siap kehilangan. Ia belum siap menyerah. Ia masih mencoba bertahan, demi sesuatu yang bahkan tidak lagi pasti ada. Ia hanya terus berkata dalam hati, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin hanya prasangka. Mungkin cuma perasaanku saja. Aku harus tetap tenang. Aku istri yang baik. Aku pasti bisa menyelamatkan rumah ini. Tapi jauh di dalam, suara lain berbisik. Atau mungkin, semuanya memang sedang runtuh perlahan? Pagi itu, Ayu duduk di meja kerjanya yang penuh dengan kertas tagihan dan slip pembayaran. Jemarinya cekatan membuka buku catatan keuangan yang selama ini ia pegang sendiri. Ia mencocokkan pengeluaran toko pusat dengan laporan kas masuk. Namun entah mengapa, perhitungannya selalu janggal. Ada selisih, tidak banyak, tapi cukup sering. Beberapa bulan terakhir, Ayu memang lebih sering mempercayakan kas kecil kepada asistennya karena terlalu lelah membagi waktu antara rumah, toko, dan suaminya. Tapi instingnya sebagai pebisnis tak bisa dibohongi. Ada kebocoran. Dan itu bukan dari karyawan. Ia mulai merasa, ada seseorang di lingkar terdekatnya yang mengambil diam-diam. Ayu membuka rekening tabungan utama miliknya lewat laptop. Ia biasa menyisihkan laba ke rekening itu setiap minggu. Namun begitu melihat mutasi 2 bulan terakhir, jantungnya seakan berhenti berdetak. Puluhan transaksi keluar muncul dengan nominal yang tak kecil. Sebagian besar ditransfer ke satu nama yang tak dikenalnya. Anissa B. Jumlahnya bervariasi, dari 500.000 hingga 5 juta. Bahkan, ada satu transfer sebesar 11 juta rupiah, tercatat tengah malam. Saat Ayu ingat-ingat, malam itu ia sedang sakit dan tertidur lebih awal. Tangannya bergetar saat menggulir layar. Tak ada satupun bukti atau catatan bahwa uang itu dipakai untuk keperluan toko. Bahkan, tidak ada izin dari dirinya untuk mengeluarkan dana sebesar itu. Ia mencetak bukti transfer dan menyimpannya dalam map merah. Wajahnya murung, tapi sorot matanya tajam. Hatinya mulai dingin, seperti air yang lama disimpan dalam kulkas. Ia tak menangis. Belum. Tapi retakan itu kini mulai terdengar jelas di dalam dadanya. Malamnya, Ayu memberanikan diri membuka lemari Randy yang selama ini jarang disentuh. Ia tahu itu privasi suaminya, tapi firasatnya tak bisa lagi dibendung. Ia membuka laci paling bawah. Tumpukan kaos dan celana lusuh, biasa saja. Tapi di balik tumpukan baju, Ayu menemukan tas kecil berwarna ungu muda. Ia membukanya pelan. Isinya membuat dada Ayu sesak. Parfum mungil berbentuk hati dengan nama Sweet Romance tertera di labelnya. Ayu tak pernah punya atau membeli parfum itu. Juga ada lip balm, bedak padat, dan sepucuk catatan kecil berbentuk hati bertuliskan, "Makasih udah nemenin aku hari itu. Kamu emang beda." B. Ayu terduduk lemas di lantai. Jantungnya berdetak cepat, matanya panas, tapi ia belum juga menangis. Ia masih menahan diri, masih mencoba untuk tidak menghakimi. Tapi batinnya sudah remuk, seperti kaca yang dilempar ke lantai keras. Keesokan harinya, ia membawa bukti-bukti itu ke salah satu temannya, Siska, yang bekerja di bank. Ia meminta bantuan secara rahasia untuk menelusuri siapa pemilik rekening, Anissa B. Butuh waktu 3 hari sampai Siska kembali dengan wajah cemas. Ayu, nama lengkap pemilik rekening itu Bella Anissa Putri. Umurnya 29 tahun. Status janda. Punya toko kosmetik online. Lokasinya di Jalan Kenanga. Ayu membeku. Jalan Kenanga. Nama itu tak asing. Ia teringat obrolan dengan Bu Marni beberapa minggu lalu. Di tempat itulah Randy pernah terlihat. Hatinya mencelos, seperti lubang besar terbuka tiba-tiba di dadanya.
Ia mulai mencari nama, Bella Anissa, di media sosial. Dan dalam hitungan menit, wajah perempuan itu muncul. Kulit putih, alis terbingkai rapi, bibir merah muda, dan sering mengenakan jaket pink yang ketat. Di bio Instagramnya tertulis, owner Bella Shop, skincare halal dan berkualitas lipstik bunga sakura. Ayu menggulir ke bawah. Banyak unggahan promosi produk. Tapi yang membuat Ayu benar-benar merasakan penghinaan adalah satu postingan foto yang diunggah beberapa hari lalu. Sebuah meja makan mewah dengan 2 piring makanan. Dan caption, dinner sama yang ngerti arti perjuangan, 2 hati. Rasa mual naik ke tenggorokan Ayu. Ia mengenali motif taplak meja di foto itu. Itu taplak miliknya. Itu meja makannya. Dan itu rumahnya. Tangan Ayu menggenggam ponsel begitu erat hingga buku-bukunya memutih. Ia masih duduk diam, matanya menatap nanar ke layar yang mulai buram karena air mata. Tapi bukan tangisan yang pecah, melainkan diam panjang yang menyiksa. Diam seorang perempuan yang baru sadar telah dikhianati, tak hanya secara batin, tapi juga secara harga diri. Randy tak hanya mengambil uangnya. Ia membawa perempuan lain masuk ke dalam rumah mereka. Ke tempat tidur mereka. Ke ruang makan yang dulu Ayu isi dengan cinta dan kerja keras. Namun Ayu tak berkata apa-apa malam itu. Ia menunggu. Ia menyusun napas, menata emosi. Karena ia tahu, ini belum waktunya meledak. Ini belum saatnya Randy tahu bahwa Ayu sudah melihat semuanya. Ia ingin menunggu sedikit lagi. Karena Ayu tahu, pengkhianat paling mudah dihancurkan ketika ia merasa sedang menang. Malam itu hujan turun gerimis. Ayu duduk di dalam mobilnya yang terparkir di ujung area parkir sebuah restoran mewah di pusat kota. Lampu dashboard menyala redup, matanya tak lepas dari pintu utama restoran yang memancarkan cahaya hangat keemasan. Di jok sebelahnya, sebuah kamera saku tua dan ponsel dengan aplikasi perekam suara sudah siap sedia. Tangannya dingin, tapi napasnya stabil. Malam ini, Ayu tidak lagi menebak. Ia datang untuk melihat sendiri. Untuk memastikan semua kecurigaannya. Sejak menemukan rekening atas nama Bella, Ayu mulai mengamati pergerakan Randy dengan cermat. Ia memasang pelacak kecil di motor suaminya, yang ia sematkan diam-diam di bagian bawah jok. Dan sore tadi, titik pelacak menunjukkan bahwa Randy tak pulang ke rumah, melainkan bergerak ke arah restoran yang biasanya tak terjangkau dompet mereka, jika hanya mengandalkan uang Randy. 20 menit menunggu dalam sunyi. Akhirnya yang ditunggu muncul. Randy turun dari motor, mengenakan jaket kulit hitam dan celana yang baru dibelikan Ayu bulan lalu. Ia tampak merapikan rambut di kaca helm sebelum berjalan cepat ke arah pintu restoran. Tapi bukan itu yang membuat Ayu tercekat, melainkan sosok perempuan yang menyusul dari ojek online, mengenakan gaun merah muda dan high heels mencolok. Bella. Mereka masuk bersama. Tak menggandeng. Tapi dari cara mereka tertawa dan saling menatap, Ayu tahu, mereka lebih dari sekadar teman biasa. Ayu tidak langsung turun. Ia menunggu 10 menit, lalu pelan-pelan keluar dari mobil dan menyelinap ke dalam restoran. Ia memilih duduk di sudut belakang, tak jauh dari tempat Randy dan Bella duduk. Sebuah sekat kaca buram menjadi penyamarannya, cukup membuat dirinya tak terlihat, tapi masih bisa mendengar jika fokus. Mata Ayu berkaca-kaca saat melihat Bella menyuapkan sesendok makanan ke mulut Randy, lalu tertawa manja sambil menyentuh tangan suaminya. Dan yang lebih menghancurkan, saat Randy mengelus pipi Bella lalu berkata pelan, "Sayang, nanti setelah Ayu tidur, aku bisa ke tempatmu." Aku bilang saja lembur, kayak biasa. Sayang. Itu kata yang dulu selalu Ayu tunggu setiap pulang kerja, tapi kini terdengar begitu jijik. Ayu menekan tombol rekam. Tangannya bergetar, tapi ia menahan tangis. Ia mengambil kamera saku dan memotret mereka diam-diam. 3 kali, cukup jelas. Kemudian ia mengintip pelayan yang mengantar tagihan ke meja mereka. Randy mengambil dompet dan mengeluarkan kartu debit yang Ayu kenali sangat baik. Itu kartu yang selama ini terhubung dengan rekening toko miliknya. Kartu itu bahkan masih atas nama Ayu. Beberapa menit kemudian, Ayu keluar restoran dengan langkah gontai. Hujan masih turun. Ia masuk ke mobilnya tanpa sadar tubuhnya menggigil bukan karena cuaca, tapi karena kemarahan yang dingin, tenang, dan mengendap. Saat Randy pulang malam itu, Ayu sudah menunggu di ruang tamu.
Rambutnya masih terikat rapi, matanya sembab tapi tidak histeris. Di meja di hadapannya, sudah tertata bukti-bukti, cetakan struk makan dari restoran, foto-foto yang baru saja diprint dari Minilab 24 jam, dan ponsel yang siap memutar rekaman suara. Randy tampak kaget saat masuk. Ia meneguk ludah, lalu mencoba tersenyum. "Kamu belum tidur?" Ayu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke meja. "Duduk." Randy duduk perlahan. Matanya menyapu meja, dan seketika wajahnya berubah pucat. Tangannya menggapai salah satu foto, lalu menepisnya seolah tak percaya. "Apa ini?" "Apa yang kamu lihat?" jawab Ayu pelan. "Dan dengar ini baik-baik." Ia memutar rekaman suara. Suara Bella yang manja, suara Randy yang memanggil, "Sayang," semuanya terdengar jelas. Tak ada yang bisa disangkal. Tak ada celah untuk berdalih. Tapi justru disitulah yang membuat Ayu nyaris tak percaya. Bukan karena Randy mengaku salah, bukan karena ia minta maaf, tapi karena Randy malah menyandarkan tubuh dan menghela napas seperti kelelahan. "Kamu tahu nggak kenapa aku kayak gini?" Suaranya berat. "Karena kamu terlalu sibuk kerja. Terlalu fokus sama bisnis. Aku nggak ngerasa dihargai. Aku butuh perhatian. Dan kamu gak kasih itu." Ayu terdiam. Sejenak ia berpikir ia salah dengar. Tapi tidak. Itu yang keluar dari mulut suaminya. Dalih. Alasan. Pembenaran. Randy menatapnya dengan tatapan yang entah antara pembelaan atau keangkuhan. "Kamu pikir semua ini gampang? Jadi laki-laki yang cuma dicukupi, dianggap nggak berguna. Aku capek, Ayu." Ayu menahan napas panjang. Matanya tidak lagi berair. Yang tersisa hanya kekosongan. Ia berdiri pelan, lalu berkata, "Aku yang membangun rumah ini. Aku yang menafkahi. Aku yang bertahan saat kamu nggak punya apa-apa. Aku rela capek, bahkan rela dianggap sebelah mata, asal kamu jujur. Tapi kamu pilih menusukku pakai pisau yang aku beli sendiri." Randy membuka mulut, tapi tak ada kata-kata keluar. "Dan sekarang kamu salahkan aku. Karena aku kerja? Karena aku mencari uang untuk kita makan? Kamu tega, Ren." Tak ada teriakan. Tak ada piring yang pecah. Hanya hening yang begitu mencekik. Randy terdiam, seolah baru menyadari bahwa amarah Ayu justru paling menakutkan saat disampaikan dengan tenang. Ayu melangkah ke kamar. Tak berkata apa-apa lagi. Di dalam hatinya, badai sudah pecah. Tapi di wajahnya, hanya ada satu hal yang tersisa, tekad. Malam itu, cinta yang selama ini Ayu rawat dengan keringat dan kesabaran, resmi dikubur. Bukan karena ia lelah mencintai, tapi karena yang ia cintai, ternyata tak pernah layak diperjuangkan. Pagi itu Ayu menatap dirinya di cermin. Mata sembab dan wajah lesu masih tampak jelas. Namun di balik sorot matanya ada sesuatu yang tak terlihat sebelumnya, tekad. Bukan amarah, bukan dendam. Melainkan kesadaran penuh bahwa ia sudah terlalu lama mengorbankan harga diri demi cinta yang ternyata hanya satu arah. Di balik ketenangan wajahnya, Ayu mulai menyusun strategi. Ia sadar, tangisan tidak akan memperbaiki apapun. Ia tak mau meledak di depan Randy, tidak sekarang. Ia tahu, lelaki itu terlalu bangga untuk mengakui kesalahannya, dan terlalu pengecut untuk pergi. Jadi Ayu memutuskan untuk memotong perlahan-lahan semua tali yang selama ini ia ulurkan dengan penuh cinta. Diam, tapi tajam. Langkah pertama, ia menghubungi notaris kepercayaannya, Pak Ridwan. "Ada yang bisa saya bantu, Bu Ayu? Mulai hari ini saya ingin semua aset usaha, termasuk yang atas nama bersama, diubah menjadi atas nama saya pribadi. Semua surat-surat dan legalitas. Saya ingin prosesnya secepat mungkin," ucap Ayu tanpa jeda. Pak Ridwan terdiam sesaat. Ini, maksudnya memisahkan dari suami. Ayu mengangguk pelan. "Saya tidak mau 1 sen pun usaha saya dipakai untuk membiayai perempuan lain. Dan saya tidak akan membiarkan suami saya menjual atau menggadaikan apapun tanpa seizin saya." Ia juga mengganti semua password email bisnis, akun bank, dan aplikasi finansial. Karyawan keuangan diberi instruksi untuk tidak memproses permintaan apapun yang datang dari Randy, bahkan jika mengatasnamakan Ayu.
Semua pengeluaran harian dikontrol langsung olehnya. Ia mengganti nomor telepon yang tertaut dengan akun digital. Semua akses Randy ke rekening dibekukan. Diam-diam, rapi, dan legal. Di rumah, Ayu bersikap biasa saja. Tidak ada bentakan. Tidak ada amukan. Ia menyambut Randy dengan senyum datar, memasak seperti biasa, bahkan masih menyiapkan kopi setiap pagi. Tapi hatinya tidak lagi hadir di situ. Randy merasa menang, padahal Ayu sedang menggali kubur untuk egonya. Di sisi lain, Bella semakin gencar memamerkan kebahagiaan palsunya di media sosial. Dalam salah satu Instagram story yang dikirim salah satu sahabat Ayu padanya, tampak Bella duduk di sebuah mobil dengan interior kulit, memamerkan kuku palsu sambil bersandar manja ke arah yang tak tampak jelas wajahnya. Tapi yang menyakitkan bukan gambarnya, melainkan captionnya. Yang menang itu yang disayang, bukan yang cuma punya surat nikah memberikan ciuman tanda ciuman. Ayu membaca itu di sela-sela rapat bersama tim pemasaran barunya. Ia tak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya menatap layar ponsel dengan dingin, menyimpan tangkapan layar itu, lalu mengunci layar. Satu rekahan lagi muncul di hatinya. Tapi bukannya runtuh, retakan itu justru membangunkan sisi dirinya yang selama ini ia pendam. Malam harinya, Ayu membuka kotak kecil tempat ia menyimpan semua bukti, struk transfer, foto-foto, rekaman suara. Kotak itu kini tak hanya berisi bukti, tapi juga keputusan. Ia tahu, hari-hari penuh pura-pura ini akan segera berakhir. Tapi sebelum itu, ia ingin pastikan bahwa saat waktunya tiba, tidak ada satupun yang bisa membantah siapa yang sesungguhnya terluka dan siapa yang benar-benar dikhianati. Randy masih tidur di sampingnya, tanpa rasa bersalah, tanpa tahu bahwa tiap sen yang ia hambur-hamburkan untuk wanita lain kini telah tercatat rapi dan siap dikembalikan ke wajahnya suatu saat nanti. Dan saat Randy mulai bertanya, "Kenapa kamu sekarang lebih sering pegang HP? Sibuk banget ya?" Ayu hanya tersenyum. Banyak kerjaan. Banyak yang harus dibenahi. Randy mengangguk tanpa curiga. Sementara Ayu menatap kosong ke layar ponselnya yang baru saja menampilkan notifikasi dari tim keuangannya. Seluruh akses rekening atas nama suami telah dicabut. Sekarang hanya atas nama ibu saja. Dalam hati, Ayu berbisik pelan. "Aku bukan istri yang menang karena punya surat nikah. Tapi aku akan jadi perempuan yang menang karena tahu kapan harus melepaskan, dan kapan harus mematahkan." Perempuan bisa memaafkan. Tapi saat harga dirinya diinjak, ia akan bangkit, bukan sebagai istri, melainkan sebagai seseorang yang tak akan membiarkan dirinya diinjak dua kali oleh orang yang sama. Matahari siang itu bersinar terik, tapi udara di dalam rumah Ayu terasa dingin. Meja-meja tertata rapi, hidangan lengkap dari catering terbaik yang biasa menangani acara perusahaan Ayu disusun elegan di meja panjang. Balon-balon emas dan putih menggantung di langit-langit ruang tamu. Bunga segar ditata dalam vas kristal, dan di sudut ruangan, layar proyektor besar berdiri menunggu saatnya menyala. Ayu mengenakan gaun putih sederhana namun elegan. Wajahnya dirias tipis, rambutnya digelung rapi. Dari luar, ia terlihat seperti istri bahagia yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-7 dengan penuh cinta. Tapi hanya Ayu yang tahu, hari itu bukan tentang perayaan, melainkan tentang membuka topeng. Tentang memutar ulang luka dengan saksi. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Ada keluarga Ayu dari kampung, ibu, kakak-kakaknya, sepupu-sepupu. Ada juga keluarga Randy, ibunya yang ramah, adik-adiknya, bahkan paman dan bibinya yang jarang muncul. Semua membawa kado, senyum, dan doa. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kehangatan itu, Ayu menyimpan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sore menjelang, tamu sudah hampir lengkap. Ayu menatap jam tangannya, pukul 16.47. Lalu pintu depan terbuka lagi. Tamu terakhir datang. Randy masuk dengan setelan jas yang ia pakai di pernikahan temannya dulu. Di sebelahnya berjalan Bella, mengenakan dress merah terang yang terlalu mencolok untuk acara keluarga, dengan make-up tebal dan senyum puas di bibirnya. Beberapa orang langsung menoleh. Ayu memperhatikan jelas bagaimana wajah ibu Randy berubah kaku, dan bisik-bisik mulai terdengar. Ayu tetap tenang. Ia menyambut semua dengan senyum datar, lalu berdiri di depan ruangan. Ia memegang mic kecil yang disiapkan MC.
Terima kasih sudah hadir di hari yang seharusnya menjadi hari istimewa, ucap Ayu. Suaranya tenang, tapi setiap kata mengandung kekuatan yang menggema. Aku sudah 7 tahun menikah. 7 tahun yang penuh peluh, air mata, dan harapan. Aku pikir, cinta bisa menyelamatkan segalanya. Tapi ternyata, cinta saja tak cukup. Apalagi kalau cinta hanya dimiliki satu orang dalam pernikahan ini. Ruangan mulai hening. Semua mata tertuju pada Ayu. Jadi, sebelum kita lanjut makan bersama, izinkan aku mempersembahkan hadiah ulang tahun pernikahan untuk suamiku tercinta. Aku sudah menyiapkan tayangan khusus. MC terlihat ragu. Bu Ayu, tayangan yang dimaksud? Putar saja, kata Ayu. Sekarang. Lampu diredupkan. Layar proyektor menyala. Semua kepala menoleh. Gambar pertama yang muncul adalah foto. Randy dan Bella sedang makan malam di restoran mewah. Lalu foto berikutnya. Bella menyandarkan kepala di bahu Randy di dalam mobil. Video muncul. Suara Bella tertawa. Suara Randy membalas dengan kata, sayang. Kemudian suara mereka bicara tentang rencana malam itu. Semua terdiam. Suara dalam video begitu jelas. Bahkan nama Ayu disebut. Sebagai alasan Randy harus berpura-pura lembur agar bisa tidur di apartemen Bella. Setelah video berhenti, ruangan sunyi seperti kuburan. Hanya terdengar napas terengah dari salah satu paman yang gelisah. Randy berdiri terpaku, wajahnya pucat. Bella masih tersenyum, tapi canggung. Seolah belum sepenuhnya sadar bahwa ini bukan sekadar lelucon biasa. Ayu meletakkan mic. Ia tidak lagi menahan. Dengan suara lantang, ia berkata, ambil saja suamiku. Dia mau kondo miskin tak punya harta. Uang yang kau pakai itu uangku. Dasar pelakor miskin yang gak tahu diri. Tangannya menunjuk Bella, lalu beralih ke Randy. Kau pikir dia lelaki yang layak diperebutkan? Dia cuma numpang hidup. Yang kaya itu istrinya, bukan suaminya. Bella hendak membuka mulut, tapi suara ibu Randy mendahuluinya. Pelak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Randy. Semua terkejut. Ibu Randy menatap anaknya dengan mata berlinang. Kamu malu-maluin keluarga. 7 tahun Ayu sabar sama kamu. Kamu balas kayak gini. Aku nggak pernah ajarin kamu kayak begini, Ren. Randy menunduk. Tangannya menutupi pipi. Bella terlihat ingin pergi, tapi terjebak di antara puluhan pasang mata yang menatapnya dengan jijik. Ayu mengambil napas panjang. Ia menatap sekeliling, lalu berkata lirih namun tegas. Aku undang kalian semua bukan untuk minta simpati. Aku hanya ingin semua tahu bahwa aku bukan perempuan yang kalah. Aku hanya perempuan yang terlalu percaya. Dan hari ini, aku mencabut kepercayaanku. Lalu ia berjalan menjauh dari keramaian, naik ke kamar, dan menutup pintu pelan. Di balik pintu, tubuhnya menggigil. Air mata mulai turun, bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya, beban yang ia pikul sendirian selama bertahun-tahun, hari ini diletakkan. Dan ia siap melangkah. Tanpa beban. Tanpa Randy. Tanpa luka yang lagi-lagi harus disembunyikan. Rumah itu terasa lebih lengang sejak hari itu. Ayu tak lagi bangun dengan kopi untuk 2 orang. Tak ada lagi suara sandal Randy yang biasanya menyeret malas dari kamar ke dapur. Tak ada juga pertanyaan sepele dari bibir lelaki yang dulu ia cintai, seperti, makan apa hari ini? Atau, ada uang bensin? Setelah hari ulang tahun pernikahan yang berubah menjadi pemakaman harga diri, Randy memilih pergi. Ia tak membawa banyak, hanya 1 koper dan sepasang sepatu yang Ayu sendiri pernah belikan. Ia tak berkata apa-apa, hanya diam dan menunduk saat Ayu menyerahkan map berisi surat pembekuan rekening bersama, sertifikat usaha yang sudah dialihkan penuh atas nama Ayu, dan nota penghapusan nama Randy dari semua data legalitas bisnis. Kamu bebas pergi, ucap Ayu datar. Tapi mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa di hidupku, dan kamu tak punya akses ke sepeser pun uangku. Randy menatap Ayu lama, tapi tidak melawan. Tidak membela diri. Tidak meminta maaf. Mungkin karena ia terlalu gengsi. Atau mungkin karena masih yakin akan menemukan hidup baru bersama Bella yang kini ia anggap pelabuhan baru.
Malam itu, Ayu menyaksikan dari balik jendela saat Randy naik ke motor dengan koper di belakangnya. Bella menunggu di ujung gang, berdiri dengan dress ketat dan sandal hak tinggi, seolah tak sabar menyambut harta karun yang ia rebut. Tapi tak satu pun dari mereka tahu. Harta itu hanyalah nama kosong yang tak lagi punya nilai apa-apa. Beberapa hari kemudian, Ayu kembali ke aktivitasnya seperti biasa. Ia mulai memperkuat tim bisnis, membuka cabang baru di kota tetangga, bahkan sempat diundang menjadi pembicara untuk seminar wirausaha perempuan. Orang-orang memujinya. Tegar, kuat, inspiratif. Tapi saat malam datang dan rumah kembali sunyi, Ayu kadang masih mengingat. Bukan mengingat Randy, tapi mengingat bagaimana dirinya dulu pernah begitu bodoh mencintai seseorang lebih dari dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Randy mulai merasakan apa arti dunia nyata tanpa tumpuan. Awalnya ia tinggal di kos kecil yang dibayar dari sisa uang tunai yang sempat ia ambil sebelum semua rekening dibekukan. Bella tampak masih hangat saat itu. Mereka makan seadanya, hidup dari sisa kepercayaan diri yang Randy pikir bisa ia jadikan modal baru. Tapi hanya butuh waktu 2 minggu sebelum semuanya mulai berubah. Randy tak bisa lagi hidup seperti dulu. Ia tak terbiasa bangun pagi untuk mencari pekerjaan, tak punya keahlian khusus, dan kini tak lagi bisa membual soal bisnis karena semua orang sudah tahu siapa dirinya. Ia mencoba menghubungi beberapa teman. Semuanya menghindar. Bella pun mulai kesal. Ia merasa tertipu. "Kamu bilang udah siap tinggalin dia karena udah mapan," bentaknya suatu malam. "Ternyata kamu cuma modal janji. Aku bukan pelayan yang harus tanggung kamu." Randy hanya bisa diam. Tidak ada kartu ATM, tidak ada saldo, bahkan pulsa pun ia pinjam dari HP Bella. Malam berikutnya, Bella pulang lebih malam dari biasanya. Ia tak bicara sepatah kata pun. Keesokan harinya, ia pergi sebelum Randy bangun. Dan tak kembali lagi. Randy menunggu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Pada hari keempat, kos itu digedor pemiliknya. "Kamu belum bayar bulan ini. Kalau nggak bisa bayar, silakan keluar." Randy tak punya pilihan. Ia hanya membawa satu ransel dan handphone yang sudah mati total. Di jalan, ia mencoba menghubungi Bella dari warung internet. Tapi semua pesan centang satu. Akun Instagramnya menghilang. Nomor telepon sudah tidak aktif. Ia mencoba kembali ke rumah ibunya, tapi pintu tidak dibuka. Ibunya hanya mengintip dari balik tirai dan berkata lirih, "Ibu malu, Ren. Kamu bawa malu ke keluarga kita. Jangan kembali sebelum kamu tahu caranya minta maaf." Kini Randy benar-benar sendiri. Ia tidur di emperan toko yang pernah Ayu sewa bertahun-tahun lalu saat baru memulai bisnis. Ia melihat tempat itu sekarang telah berkembang, sudah punya nama besar. Semuanya berkat perempuan yang dulu ia remehkan. Saat malam dingin menggigit, dan perutnya melilit kelaparan, barulah Randy benar-benar merasa kosong. Dulu ia merasa menang karena dipilih Bella. Kini, ia bahkan tak punya siapapun untuk sekadar mendengar. Ia duduk di trotoar, menatap langit yang kelabu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Randy menangis. Bukan karena kehilangan Ayu, tapi karena baru sadar, selama ini ia bukan dicintai, ia hanya ditampung. Dan tak ada yang mau menampungnya lagi. Hari itu langit mendung menggantung di atas kota, tapi toko milik Ayu tetap ramai seperti biasa. Pelanggan keluar masuk, pegawai bekerja dengan cekatan, dan Ayu sendiri sedang duduk di ruang kerjanya di lantai 2, memeriksa laporan bulanan dari tim keuangan. Di balik kaca besar, ia bisa melihat lalu lintas kecil di luar jendela. Semuanya terlihat normal, hingga sosok itu muncul di pelataran. Ayu sempat tak mengenali, saking jauhnya rupa pria itu dari bayangan Randy yang ia kenal dulu. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, wajahnya tirus dan kusam. Jaket yang ia kenakan terlihat lusuh, sepatu tak serasi, dan yang paling menusuk, matanya kehilangan cahaya. Seperti orang yang telah kehilangan arah. Ayu turun perlahan. Tidak karena ia panik, tapi karena ia tahu, waktunya tiba. Randy berdiri kaku di depan toko, tidak berani masuk. Saat matanya bertemu dengan mata Ayu, ada air di pelupuknya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ia menunduk dalam,
seperti anak kecil yang tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Ayu, suaranya serak, lemah. Aku tahu aku nggak pantas datang. Tapi, aku cuma pengen ngomong. Ayu tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, memberi isyarat agar Randy mengikuti ke ruang belakang. Tempat yang dulu pernah menjadi ruang istirahat mereka berdua. Tempat di mana dulu Randy sering tertawa sambil makan bekal buatan Ayu. Kini, ruangan itu terasa asing. Randy duduk dengan canggung. Tangannya mengepal di atas paha. Tubuhnya membungkuk seperti menanggung beban tak kasat mata. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Yu, katanya lirih. Bella pergi. Teman-teman hilang. Orang tuaku malu sama aku. Aku benar-benar kehilangan segalanya. Ia menatap Ayu, matanya memerah. Aku salah. Salah besar. Aku bodoh. Aku kejar ilusi. Aku khianatin orang yang paling tulus sayang sama aku. Maaf, Yu. Aku nggak minta semuanya kembali. Aku cuma pengen punya tempat buat pulang. Ayu mendengarkan dalam diam. Tak ada air mata. Tak ada empati yang muncul. Hanya sunyi. Sunyi yang dingin dan tegas. Akhirnya, Ayu berdiri. Ia berjalan pelan ke jendela, memandangi jalanan yang basah oleh gerimis. Lalu ia berbalik, menatap Randy, bukan dengan benci, tapi dengan mata yang sudah selesai berharap. Dulu, aku perempuan yang rela nggak makan asal kamu bisa belajar usaha, katanya pelan. Aku perempuan yang bela kamu saat orang tuaku ragu sama pilihan hidupku. Aku rela begadang kerja, ngurus toko, sambil ngurus rumah, karena aku percaya kamu akan jadi laki-laki yang aku bisa banggakan suatu hari nanti. Ayu menarik napas, menahan perih yang kembali menghampiri. Tapi kamu pilih ninggalin aku. Kamu pilih perempuan lain. Kamu pakai uangku untuk memanjakan dia. Kamu bawa dia masuk ke rumah kita. Dan saat aku tahu, kamu bahkan nyalain aku, karena aku terlalu sibuk kerja buat menghidupi kamu. Randy menunduk dalam, wajahnya makin tenggelam dalam rasa malu. Ayu melanjutkan, kali ini dengan suara lebih tegas. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu, Ren. Perempuan yang gampang kasihan. Perempuan yang rela diinjak asal nggak ditinggal. Ia mendekat, berdiri tepat di hadapan mantan suaminya. Kamu bilang cuma aku yang peduli? Benar. Tapi kamu buang aku seperti sampah waktu aku paling peduli. Dan sekarang kamu datang, bukan karena cinta, tapi karena kamu nggak punya tempat lain. Senyum muncul di bibir Ayu, senyum pahit, datar, dan menyakitkan untuk dilihat siapapun yang pernah ia cintai. Aku tak butuh pengkhianat. Aku tak butuh laki-laki yang hanya bisa numpang hidup dari perempuan yang bekerja keras. Ia membuka pintu ruangan perlahan, lalu menatapnya tajam. Pergilah, Randy. Sebelum harga dirimu benar-benar tinggal abu. Randy masih duduk, seolah lumpuh. Tapi ia tahu tak ada ruang untuk berdebat. Tak ada peluang untuk membalikkan keadaan. Ia berdiri pelan, langkahnya berat. Saat ia melewati Ayu, tubuhnya sedikit bergetar. Mungkin karena dingin. Mungkin karena malu. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil. Dan saat pintu tertutup kembali, Ayu berdiri lama di tempat. Matanya menatap kosong, lalu menutup perlahan. Ada getir. Tapi tidak ada penyesalan. Karena hari itu, ia bukan hanya menolak Randy, ia juga menerima dirinya sendiri kembali. Perempuan yang pernah jatuh, tapi kini memilih untuk tidak diinjak lagi. Pagi itu, udara terasa lebih ringan dari biasanya. Ayu duduk di teras rumah barunya. Bukan rumah masa lalu yang penuh luka, melainkan rumah kecil di pinggir kota dengan taman mungil yang ia tanami sendiri. Di atas meja, secangkir teh melati mengepul hangat. Di pangkuannya, sebuah naskah buku dengan judul sederhana tapi bermakna. Aku, diriku, dan kebahagiaanku. Sudah hampir 2 tahun sejak rumah tangganya runtuh. Dan selama itu pula Ayu menapaki perjalanan paling sunyi, berdamai dengan diri sendiri. Bukan perkara mudah, sebab luka emosional tidak bisa diukur panjang waktu atau banyaknya kesibukan. Tapi hari ini, Ayu tersenyum. Bukan karena semua luka telah sembuh, melainkan karena ia telah mampu menerima bahwa dirinya tetap utuh, meski pernah dihancurkan.
Buku itu adalah buah dari malam-malam panjangnya menangis, sesi terapi, tawa getir bersama Laras, serta proses menulis yang tidak hanya mengeluarkan isi hati, tapi juga menyalakan cahaya di dalam dirinya. Isinya bukan sekadar curhat, tapi kisah nyata yang dibingkai dengan kekuatan dan keberanian. Kisah tentang bertahan, lalu bangkit. Tentang perempuan-perempuan yang tak hanya selamat, tapi juga menang dengan cara yang anggun. Ketika buku itu terbit, Ayu tak menyangka dampaknya akan sebesar itu. Banyak perempuan dari berbagai kota menulis kepadanya. Mereka bercerita tentang suami yang berselingkuh, tentang kekerasan verbal, tentang pernikahan yang membuat mereka hancur pelan-pelan tapi tak bisa pergi. Beberapa menangis, beberapa hanya menulis. Terima kasih. Karena bukumu, aku berani keluar dari rumah yang sudah lama tak bisa kusebut rumah. Dari situlah, Ayu mengambil langkah berikutnya, yang lebih besar. Ia mendirikan sebuah yayasan, Pelita Perempuan, tempat para korban KDRT, perselingkuhan, dan pernikahan toksik bisa datang mencari perlindungan. Di sana ada psikolog, pengacara, pelatihan keterampilan, hingga ruang aman untuk mereka tinggal sementara. Ayu menyumbangkan sebagian keuntungannya dari bisnis dan bukunya untuk yayasan itu. Dan di setiap ruang, terpampang satu kalimat yang ia tulis sendiri. Perempuan tidak dilahirkan untuk bertahan dalam luka, tapi untuk menentukan kapan ia harus pulih dan pergi. Di satu acara seminar, Ayu diundang sebagai pembicara. Ia mengenakan blus putih sederhana, tak banyak riasan, tapi auranya memancarkan ketenangan yang tak bisa dipalsukan. Di tengah kerumunan peserta yang mengantre untuk menyapa dan berfoto, seorang pria parubaya menghampirinya. Ia bukan orang media, bukan juga peserta biasa. Namanya Galang. Seorang pengusaha sosial yang telah lama bekerja sama dengan yayasan-yayasan perempuan di luar negeri. Ia memuji Ayu bukan karena prestasinya, tapi karena keberaniannya berdiri kembali. Kamu bukan penyintas biasa, katanya. Kamu pembuka jalan. Galang tidak mendekat dengan cara yang agresif. Ia tidak menggoda, tidak memberi pujian murahan, tidak mencari celah untuk masuk. Ia hadir seperti matahari pagi, hangat, konsisten, dan cukup dari kejauhan. Beberapa kali mereka bertemu untuk urusan yayasan. Lalu sesekali makan siang bersama. Laras sempat menggoda. Dia bagus, Yu. Kamu pantas bahagia lagi. Tapi Ayu hanya tersenyum. Aku bahagia, Ras. Bahkan kalaupun aku sendiri. Karena sekarang, aku tak lagi mencari seseorang untuk melengkapi. Aku sudah lengkap. Aku cuma butuh seseorang yang berjalan sejajar. Hubungan Ayu dan Galang tidak terburu-buru. Tidak ada janji manis, tidak ada desakan. Hanya dua manusia yang pernah hancur, tapi memilih untuk utuh dengan cara mereka sendiri. Dan meski perasaan mulai tumbuh perlahan, Ayu belajar untuk tidak menaruh seluruh hatinya pada seseorang lagi. Ia tahu, cinta yang baik bukan yang membuatmu takut kehilangan, tapi yang membuatmu berani menjadi diri sendiri. Di suatu sore, Ayu duduk di halaman yayasan. Di depannya, beberapa perempuan muda sedang menggambar bunga di tembok dinding bagian belakang. Salah satu dari mereka pernah kabur dari rumah karena disiksa suami. Sekarang ia menjadi relawan tetap. Ayu tersenyum melihat mereka tertawa. Lalu ia menatap langit, menatap dirinya sendiri, bukan di cermin, tapi dari dalam dada. Aku bukan perempuan yang menang karena membalas dendam. Aku menang karena memilih memeluk diriku sendiri, saat dunia tak lagi memelukku. Ia menyesap teh pelan, dan kali ini, rasanya benar-benar hangat. Malam itu, Ayu duduk sendirian di teras rumahnya. Angin berembus pelan, menyapu rambutnya yang dibiarkan terurai. Di tangannya, secangkir teh melati hangat, dan di pangkuannya terbuka sebuah buku yang ia tulis sendiri, yang kini telah dicetak ulang 5 kali dan dibaca oleh ribuan perempuan dari berbagai pelosok. Ia menatap langit yang pekat, tapi tak lagi terasa kelam. Dulu, malam seperti ini adalah musuh. Malam di mana suara-suara dalam kepalanya menggema, mempertanyakan harga dirinya, menyayat rasa bersalah, dan menggiringnya ke dalam kesedihan yang nyaris tak berujung. Tapi malam itu, Ayu hanya diam, tenang, dan utuh. 1 tahun lalu, ia pernah merasa hidupnya berakhir saat Randy pergi dengan perempuan lain. Ia pernah merasa tak cukup baik,
tak cukup layak untuk dicintai, dan tak cukup berharga untuk dipertahankan. Tapi seiring waktu, ia belajar bahwa terkadang kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju hidup yang seharusnya lebih ia hargai sejak lama, hidupnya sendiri. Ia teringat satu momen, saat Randy datang dalam kondisi menyedihkan, memohon untuk kembali. Hari itu menjadi titik di mana Ayu benar-benar sembuh. Bukan karena ia marah, tapi karena ia tak lagi peduli. Tak ada dendam, tak ada sakit hati. Hanya kesadaran bahwa ia telah melepaskan sesuatu yang tak pernah benar-benar mencintainya. Kini, ia tak lagi berharap dicintai untuk merasa cukup. Ia sudah mencintai dirinya sendiri dengan utuh. Ayu menyandarkan tubuh, menatap halaman terakhir buku yang ia tulis. Di situ, ia menulis dengan hati-hati, bukan dengan tinta, tapi dengan air mata dan keberanian. Dulu aku menangis karena kehilangan suami. Tapi sekarang aku bersyukur kehilangan seseorang yang tak pernah layak aku perjuangkan. Ia menutup buku itu perlahan, meletakkannya di samping cangkir teh yang tinggal setengah. Dalam hati, ia tahu, tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua pengkhianatan harus dihukum. Ada bentuk kemenangan yang paling elegan. Tetap berdiri, tetap melangkah, dan tetap mencintai diri sendiri, meski pernah dipatahkan habis-habisan. Ayu bangkit, berjalan pelan masuk ke rumah, menyalakan lampu tidur, dan menyelimuti dirinya sendiri dengan ketenangan yang tak bisa dibeli siapapun. Hidup baru telah dimulai sejak lama. Tapi malam itu, Ayu benar-benar menutup buku lama dalam hidupnya, bukan dengan penyesalan, tapi dengan senyuman. Karena akhirnya, ia tahu, jangan biarkan cinta membuatmu kehilangan harga diri. Jangan takut kehilangan pasangan yang menyakitimu. Tak ada cinta sejati tanpa rasa hormat. Perempuan berhak bahagia. Bahkan dalam kesendirian. Bahkan dalam luka yang belum sepenuhnya sembuh. Karena bahagia, kadang, adalah pilihan, dan keberanian untuk memilih diri sendiri.